Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ningrum, Prodi Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya akan menjelaskan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara sebelum proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara juga terdapat burung Garuda, di mana burung Garuda ini terdapat sila-sila yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, di dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara juga terdapat BPUPKI, di mana BPUPKI ini berperan penting di dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita ulas bersama-sama. BPUPKI kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI didirikan, diumumkan, dan akan diadakan pada tanggal 1 Maret 1945 dan akan diresmikan tanggal 29 April 1945. BPUPKI juga diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyaningrat dan Wakil Raden Panji Soroso dan Iji Bangase Yosio. BPUPKI juga beranggotakan 69 orang yang terdiri dari 62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Tugas dari BPUPKI ini yaitu mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI juga mengadakan sidang pertama yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai Juni 1945 yang membahas mengenai dasar negara. Dan terdapat juga sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yaitu membahas mengenai Undang-Undang Dasar. Pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 akan dilaksanakan di Gedung Chow Sang-in atau bisa kita sebut dan kita kenal sekarang yaitu namanya menjadi Gedung Pancasila. Di sidang pertama BPUPKI juga terdapat 3 tokoh yang menyampaikan gagasannya tentang dasar negara dalam sidang pertama. Yang pertama yaitu Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 di mana 5 dasar negara disampaikan oleh Muhammad Yamin melalui pidatonya secara lisan sebagai berikut. 1. Pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu Mr. Suepomo mendapatkan kesempatan menyampaikan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945 di mana Suepomo mengusulkan dasar negara sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan 5. Keadilan rakyat.
Yang ketiga adalah Insinyur Soekarno yang menyerahkan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945, di mana Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara merdeka yang berbunyi sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Saat sidang pertama BPUPKI berakhir, dasar negara masih belum ditentukan. Selanjutnya, berbagai usulan terkait dasar negara dari para tokoh tersebut masih harus dibahas dan ditindaklanjuti lebih lanjut. Dibentuklah panitia kecil beranggotakan 8 orang. Kemudian, di dalam anggota panitia kecil atau bisa disebut panitia 8 terdapat beberapa tokoh, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Ki Bagus Hadikusumo, yang ketiga Kiai Haji Wahid Hasyim, yang keempat Mr. Muhammad Yamin, yang kelima Muhammad Sutarjo Karto Hadikusumo, yang keenam Mr. A.A. Maramis, yang ketujuh Rudolf Otto Iskandar Dinata, dan yang ke-8 Dr. Andes Muhammad Hatta. Tugas panitia kecil mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah terkait Indonesia merdeka. Usul-usul tersebut dikategorikan sebagai berikut. A. Meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. B. Dasar negara. C. Unifikasi atau federal. D. Bentuk negara atau kepala negara. E. Warga negara. F. Daerah. G. Agama dan negara. H. Pembelaan negara. Dan I. Keuangan. Setelah adanya panitia 8 tadi, maka juga dibentuklah terdapat panitia kecil lagi yang beranggotakan 9 orang yang secara khusus membahas dasar negara, yaitu panitia 9. Berikut beberapa tokoh dan nama panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 berhasil melahirkan Piagam Jakarta, atau yang bisa kita sebut sekarang ini yaitu Jakarta Charter. Berikut Piagam Jakartanya. Di alinea keempat terdapat rumusan dasar negara yang bunyinya sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelahnya, sila yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dari sila-sila Pancasila seperti yang kita kenal saat ini. Cukup sekian penjelasan materi kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan saya ucapkan terima kasih. Dan apabila ada salah kata ataupun kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.